Shalom, selamat malam, selamat petang kepada kaum bapak semua, dimanapun berada. Shalom sekali lagi saya ucapkan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berkecukupan. Mari kita mendalami sedikit firman Tuhan ini melalui sharing firman Tuhan dalam rangka perayaan Pekan HUT GKPB ke-89. Adapun tema kita dalam HUT ini adalah menjadi gereja pembawa keadilan. Sedangkan subtema kita adalah dengan semangat kebersamaan membangun GKPB yang berkeadilan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita awali dengan bernyanyi Peganglah Tanganku, Roh Kudus. Baik, bapak-bapak semua, dimanapun berada, shalom untuk ketua, sudah siap di tempat. Kita akan mulai dengan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa mohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, Allah kami yang hidup, yang kami sembah, muliakan, agungkan. Pada malam ini, kami semua kaum bapak datang di hadapan-Mu. Sebelumnya mohon ampun, begitu banyak dosa kami Tuhan, sucikan dengan darah putra-Mu yang telah Kau curahkan ke Golgota. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah mengumpulkan kami, baik di tempat masing-masing, dengan keadaan masing-masing, dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, beri kami pengertian dan pemikiran yang cukup cerdas, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dan mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, penuhi kami Bapak semuanya, dan berkati kami semua dimanapun berada. Sertai kebaktian ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sehingga kami akhiri dalam keadaan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada malam ini terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 26. 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 26. Di sini kami akan membacakannya dengan judulnya di dalam firman Tuhan ini, nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat.
Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu dapat sekali tidak berguna. Saya ulangi, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Piletus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagai orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 26. Di sini kami akan memberikan penjelasan sedikit tentang bacaan ini, dan kami akan menyampaikan apa yang telah kami siapkan. Memasuki tahun 2020, kita Jemaat GKPB diperhadapkan dengan situasi dan keadaan yang tidak pernah diduga sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 diawali di Wuhan, yang selanjutnya melanda dunia dan termasuk di dalamnya Indonesia. Pada awalnya, pandemi COVID-19 diperkirakan hanya akan berlangsung dalam hitungan bulan. Beberapa ahli mengatakan akan berakhir di bulan April, lalu diralat bulan Agustus. Namun kenyataan sampai bulan Oktober dan sampai sekarang belum menunjukkan akan segera reda. Pandemi COVID-19 pada kenyataannya tidak hanya berdampak pada kesehatan
namun juga berdampak pada ekonomi, sosial, bahkan juga budaya dan cara hidup masyarakat dengan new normal. Dalam kehidupan ekonomi, warga gereja juga merasakan menurunnya daya beli oleh karena menurunnya pariwisata di Bali. Terjadinya pemutusan hubungan kerja yang berarti meningkatnya pengangguran. Dalam kehidupan sosial, jemaat memasuki era yang disebut new normal dengan semua batasan dan ketetapan yang harus ditaati. Selain pandemi COVID-19 tahun 2020, GKPB juga telah mengakhiri masa pelayanan dalam tema menjadi gereja yang memberkati tahun 2016 sampai 2020. Pasca sidang Sinodo ke-47, GKPB masuk dalam tema pelayanan yang baru, yaitu menjadi gereja pembawa keadilan. Dalam dua tantangan besar itulah GKPB merayakan 89 tahun perjalanannya sebagai gereja dan memulai pelayanan dalam tema menjadi gereja pembawa keadilan. Jujur kita mengaku bahwa belum begitu jelas bagi kita apa yang dimaksud dengan tema menjadi gereja yang membawa keadilan. Apa makna membawa keadilan dalam terang firman Tuhan? Dan bagaimana keadilan itu akan diwujudkan sehingga gereja benar-benar dapat membawa keadilan kepada masyarakat. Pertanyaan yang lebih spesifik, bagaimana jemaat dalam hal ini? Kaum bapak yang notabenanya sebagai imam, sebagai tulang punggung gereja, dan juga tulang punggung keluarga, lalu bertanggung jawab terhadap pertumbuhan imam, ketahanan ekonomi, jemaat, dan keluarga, akan melaksanakan tugas dan panggilannya dalam terang tema menjadi gereja yang membawa keadilan. Dapatkah kaum bapak berdiri di depan dan dipercaya untuk menjadi pribadi-pribadi yang dapat diteladani, terutama dalam melakukan keadilan? Surat kedua Timotius ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, seorang pemimpin jemaat di Efesus. Seorang pelayanan yang masih muda dan belum banyak berpengalaman dalam memimpin jemaat. Sebagai seorang pemimpin jemaat, Timotius diperhadapkan dengan banyak tantangan dan kesulitan, bahkan kemungkinan akan menghadapi penganiayaan. Selain itu, juga ada tantangan dari dalam jemaat, yaitu guru-guru palsu yang mengajarkan Injil yang berbeda. Dalam situasi itulah Rasul Paulus menulis surat pastoral kepada Timotius. Kalau kita lihat di dalam ayatnya, yaitu ayat 14 dan 16. Rasul Paulus menasihatkan Timotius sebagai orang percaya supaya memperkatakan tentang hal-hal yang benar atau kebenaran. Menjauhkan diri dari bersilat kata dengan kata-kata yang kosong dan tidak bermakna. Sebaliknya dengan tidak usah malu dan tidak takut. Saya ulangi, dan tidak usah malu dan takut untuk terus memperkatakan kebenaran. Dilihat dari ayat yang 17 dan 21. Rasul Paulus menasihatkan Timotius supaya menghindarkan diri dari ajaran-ajaran palsu dan hal-hal yang jahat. Sebaliknya, Timotius menyucikan diri sehingga dapat menjadi perabot atau pelayan untuk pekerjaan yang mulia. Kalau kita lihat ayat yang 22, di dalam ayat 22 disebutkan ini, Rasul Paulus secara khusus memberikan
nasihat kepada Timotius menjauhi nafsu orang muda dan mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Kasih dan damai. Secara khusus dalam nasihatnya, Rasul Paulus menasihatkan supaya Timotius mengejar keadilan. Walaupun demikian, sesungguhnya kita tidak dapat memisahkan antara mengejar keadilan dengan nasihat untuk mengejar kesetiaan, kasih, dan damai. Keempat sikap itu, yaitu keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai, menjadi kesatuan yang saling terkait, yang tersimpul dalam sebuah kata, yaitu kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa mengejar keadilan adalah tindakan dan sikap yang harus diusahakan atau mau diperjuangkan. Keadilan bukan situasi atau keadaan yang akan terjadi begitu saja tanpa campur tangan orang percaya. Harus ada usaha yang terstruktur dan terus-menerus untuk terciptanya keadilan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Timotius harus memperjuangkan keadilan itu dan pada saat yang sama juga memperjuangkan kesetiaan, kasih, dan damai. Keadilan dalam hal ini adalah bagaimana Timotius harus memiliki kebenaran, yaitu kebenaran dengan Allah. Dalam hati dan pikirannya, dalam interaksi dengan orang lain. Timotius juga harus memperlakukan orang lain dengan benar atau dengan kebenaran. Oleh karena itu, mengejar keadilan adalah hidup secara otentik dalam kebenaran Allah. Ya, demikian penjelasannya. Kemudian dapat disimpulkan di sini bahwa bagaimana kaum bapak harus mengikuti ajaran-ajaran daripada Paulus tersebut, yaitu di mana di dalamnya disebutkan ada 4 ajaran yang perlu kita ikuti dan kaum bapak harus menyampaikannya kepada keluarga dan sesama, yaitu pertama tetap dalam kebenaran, kedua menghindari diri dari kejahatan, ketiga mengajarkan kesetiaan, kebenaran, keempat mengajarkan keadilan dan kasih dan damai. Demikianlah firman Tuhan ini, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita lakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, Allah kami yang hidup, sembah, muliakan, agungkan. Kembali kami semua kaum bapak datang di hadapan-Mu Tuhan, datang selalu untuk mengucap syukur, terima kasih karena Tuhan Yesus telah menyertai memberkati kami sampai jam ini dalam keadaan selamat. Tadi kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkatilah firman-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami bisa terapkan terhadap keluarga dan sesama kami. Tuhan, berkatilah kami semua kaum bapak, beri kami damai sejahtera. Bagi kaum bapak, kalau ada yang sakit, kiranya Tuhan juga memberkati. Dan sembuhkanlah semuanya penyakit yang diderita oleh beberapa orang. Tuhan berkatilah Pak Gede Priyatno, biar Tuhan menyembuhkannya, juga Pak Arselius, dan juga kaum bapak yang lain yang mengalami masalah. Tuhan berkati dan Tuhan menolongnya dan menyelesaikannya, sehingga semuanya bisa selesai dan semuanya Tuhan sembuhkan. Terpujilah namamu, terjadilah mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami semua. Amin.